Baik, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai gerak parabola. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara untuk menentukan waktu terjauh dari suatu benda ketika benda dilemparkan dari titik O menuju ke titik D. Dan kemudian juga kita sudah membahas bagaimana jarak terjauh dari suatu benda ketika jatuh kembali ke tanah. Oke. Tetapi di dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana suatu benda itu bergerak dari titik O hingga ke titik tertingginya. Oke. Jadi nanti di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai di titik tertinggi dan berapa ketinggian maksimumnya. Oke, jadi di sini konsepnya teman-teman, yang pertama adalah ketika suatu benda mencapai titik tertinggi, maka komponen kecepatan dalam arah sumbu Y adalah 0. Berarti kecepatannya sama dengan 0. Berarti teman-teman, ketika benda ini bergerak dari titik original menuju ke titik B, kecepatan pada titik B ini sama dengan 0 sebelum benda itu kembali jatuh ke tanah. Ya, jadi kecepatan di titik tertingginya adalah 0. Kemudian setelah kita sudah memahami konsepnya, kemudian kita tinggal mensubstitusi kecepatan VY ini ke persamaan GLBB. Jadi teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa konsep ketiga rumus pada GLBB itu benar-benar dipahami ya. Jadi nanti teman-teman tidak bingung dari mana sih kok bisa kita langsung menggunakan persamaan yang ini, kan seperti itu ya. Jadi kan ada 3 persamaan GLBB ya. Yang pertama VT sama dengan V0 ya dikurang G dikalikan T. Oke, jadi yang ini itu kan berasal dari persamaan pertama pada GLBB ya. Kenapa di sini kita menggunakan minus? Karena benda ini bergerak secara vertikal. Kalau benda bergerak secara vertikal, maka benda ini mengalami GLBB diperlambat atau negatif ya. Sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kemudian karena kita fokus pada arah vertikal, V0Y, kemarin V0Y itu sama dengan V0 sin alpha ya. Nah kemudian G dikalikan T, T yang ini karena kita ingin menentukan berapa besar waktu yang diperlukan benda untuk mencapai di titik tertingginya ya, makanya di sini kita tulis T tertinggi. Oke, kemudian kita substitusi konsep kita tadi bahwa VY ini sama dengan 0 ya. 0 sama dengan V0 sin alpha dikurang G dikalikan T tertinggi. Kemudian teman-teman, tanda negatif ini kalau kita pindahkan posisinya ke sebelah 0 ini, maka tanda negatif berubah menjadi tanda positif ya. Sama dengan V0 sin alpha. Karena kita di sini untuk menentukan waktu tertingginya, maka G ini kita pindahkan posisinya menjadi di bawah ya, menjadi V0 sin alpha dibagi dengan gravitasi ya. Kemudian teman-teman ya, apa V0, kemudian apa T ini, apa G ini, itu tidak perlu kita bahas lagi ya teman-teman, karena kita sudah membahas materi ini dari awal kemarin bahwa V0 ini merupakan kecepatan mula-mula, G ini adalah gravitasi, dan T adalah waktu. Jadi tidak perlu kita ulas lagi. Jadi teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan persamaan untuk menentukan berapa besar waktu yang diperlukan benda ya ketika benda ini bergerak dari titik O ke titik B atau di titik tertingginya. Jadi persamaannya ini teman-teman. Jadi kalau kita tidak hafal rumusnya, kita bisa menggunakan konsepnya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dari konsepnya masih sering lupa, silakan teman-teman bagaimana cara efektivitas belajarnya. Boleh dihafal, boleh menggunakan konsepnya.
Di sini untuk memahami kita, seperti biasa kita buat dulu ke dalam contoh soalnya teman-teman ya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, bola ditendang dengan sudut kemiringan 37 derajat dan kecepatan awal 20 meter per second ya. Jadi di sini kita tulis dulu untuk kita dalam menyelesaikan soal lebih mudah lagi, kita tulis diketahuinya apa saja teman-teman ya. Kecepatan awalnya finalnya 20 meter per second. Kemudian sudut kemiringannya 37 derajat. Kemudian nilai gravitasi walaupun di dalam soal itu tidak diketahui berapa nilainya, karena nilai gravitasi kan sudah ketetapan. Sehingga nilai gravitasi jangan ragu untuk menulis diketahui. Jadi gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah berapa besar waktu yang diperlukan bola ini ya sampai di titik tertingginya teman-teman ya. Titik tertingginya di sini kita misalkan, kemudian sudut elevasinya 37 derajat. Oke. Jadi kita tadi kan sudah mendapatkan persamaannya yang ini kan teman-teman. Nah, T tertinggi sama dengan V0 dikalikan sin alfa per G. Jadi ketika kita menyelesaikan soal-soal tentang gerak parabola, kalau kita sudah tahu rumusnya teman-teman, di sini tinggal kita memasukkan nilai-nilai atau angka-angka dari variabel yang sudah diketahui ya. V0-nya sudah ya 20. Kemudian sudut elevasinya 37, sin 37 dibagi dengan gravitasinya 10 ya. Jadi di sini sampai di akhirnya kan tinggal matematikanya saja, tidak ada konsepnya lagi. Berarti tinggal perhitungan teman-teman yang di sini diuji ya. Sin 37 3/5 ya. Kalau cos 37 ini 4/5. Oke, sin 37 3/5 kan tinggal kita kalikan teman-teman ya. Ya 20 dibagi 5 4 ya. 4 dikalikan 3 12, 12 dibagi 10 1,2 second. Jadi waktu yang diperlukan bola untuk mencapai di titik tertinggi ini sebesar 1,2 detik teman-teman ya. Jadi cukup mudah ketika kita menyelesaikan soalnya, ketika kita sudah tahu rumusnya gitu. Lain cerita jika nanti dia dalam bentuk soal HOTS, jadi kita harus paham konsepnya atau gabungan dari beberapa gerak vertikal ke atas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah, kemudian ada gerak parabolanya gitu ya teman-teman. Baru di situ nanti kita menggunakan konsep-konsep yang harus dipahami. Oke, kemudian teman-teman, tadi kan kita sudah menentukan bagaimana waktu ya, mencari waktu suatu benda dari dasar ke titik tertingginya. Kemudian bisa kita menentukan berapa besar ketinggian maksimumnya ya, atau titik tertinggi dari satu benda ini ketika dilemparkan ya, atau kita beri awalan kecepatan mula-mula. Oke, konsepnya sama dengan menentukan waktu tertinggi tadi, bahwa kecepatan dalam arah sumbu Y ini sama dengan 0 ya, berarti Vy-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita menggunakan persamaan kedua ya, persamaan kedua pada GLBB, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena geraknya vertikal kita langsung tulis negatif ya, 2 dikalikan G dikalikan Y teman-teman ya. Karena di sini kita fokus ke Y, T ini tinggal diganti saja, kan itu Vy sama dengan ya Vy kuadrat V0 Y kuadrat dikurang 2 dikalikan G dikalikan Y. Di sini kita ingin menentukan ketinggian maksimumnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian sama seperti di awal kemarin bahwa V0 Y ini kan merupakan arah vektor ya. Salah satu komponen vektor dari arah sumbu Y yang dimana nilainya adalah V0 sin alfa. Jadi ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, dia hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, jadi
persamaan yang ini sama dengan persamaan yang kita tulis ini teman-teman. Kemudian tinggal kita mengsubstitusi konsep dari titik tertinggi bahwa VY-nya adalah 0. Ya, di sini 0, 0 kuadrat 0 ya. Di sini persamaannya tidak berubah. Kemudian pada persamaan negatif 2GY tertinggi, ini kan kalau kita pindahkan sisinya ke sebelah 0, ini kan menjadi tanda positif ya. Sama dengan V0 sin kuadrat alfa. Jadi nanti di sini juga kita jelaskan bagaimana cara penggunaan sin kuadrat alfa ini bagaimana gitu ya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian tinggal kita pemindahan variabel teman-teman, bahwa untuk menentukan Y tertinggi sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa dibagi 2 kali gravitasi. Jadi ini dia persamaan untuk menentukan berapa titik tertinggi dari suatu benda ya. Pada grafik ini berarti dari O ke B ini berapa sih ya? Berapa sih titik tertingginya? Berapa ketinggiannya? Lebih mudahnya teman-teman ya. Setelah kita mengetahui konsep dan persamaannya, kita ke contoh soalnya biar lebih paham. Jadi kita masih menggunakan soal yang tadi untuk menentukan waktu tertingginya ya pada bola dengan diketahui variabelnya sama ya. Ada V0-nya tetap 20, gravitasi 10 dan sudut elevasinya 37. Tetapi di sini yang ditanya adalah titik tertingginya ya, Y max. Oke. Di sini salah penulisan ya. Yang ini adalah Y ya, bukan T teman-teman. Oke. Langsung kita menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh tadi teman-teman. Karena di sini semua komponen variabelnya sudah diketahui, kita tinggal mengsubstitusi nilai dari variabel tersebut teman-teman. V0-nya 20 ya, sin alfanya 37 ya, gravitasi 10. Oke, tadi di sini ada sin kuadrat alfa ya, bagaimana penggunaannya? Ini seperti ini teman-teman. Sin kuadrat 37, cara penggunaannya adalah kita harus tahu berapa besar sin 37 ya. Baru kita kuadratkan ya. Sin 37 ini kan 3/5. Baru kita kuadratkan. Jadi bukan 37 dikuadratkan ya teman-teman. Jadi berapa besar sin 37 baru kita kuadratkan. Jadi ini cara penggunaan sin kuadrat alfa. Oke. Jadi di sini kan 20 kuadrat sudah jelas, 400, 2 kali 10 20 teman-teman. Ya. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25 ya. Jadi di sini tinggal matematikanya bagaimana cara penyelesaian dari teman-teman. Boleh 400 kali 9 dibagi 25 baru dibagi 20, itu terserah ya. Kalau di sini kalau kita selesaikan dulu pembagiannya, 400 dibagi 25 ini kan 16 ya. Oke, ini 16. 16 dikalikan 9 dibagi 20. 16 dikali 9 besarnya adalah 144 dibagi 20, hasilnya adalah 7,2 meter. Jadi berapa besar titik tertinggi atau ketinggian maksimum dari bola ini adalah 7,2 meter. Jadi seperti ini teman, contoh soal sederhana yang membuat kita lebih paham mengenai gerak parabola. Jadi jangan paradigma kita mengatakan bahwa fisika dalam gerak parabola ini terlalu sulit atau terlalu kompleks ya. Jadi yang sebenarnya kompleks itu adalah bagaimana cara menentukan persamaannya saja. Tetapi kalau kita sudah paham konsep-konsepnya ya, jadi pasti bisa kita mengerjakannya secara mudah teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman ya, kesimpulan kita pada gerak parabola ya, ada sifat simetrinya teman-teman. Biar nanti teman-teman tidak bingung ketika ada pertanyaan yang ketika ditanya malah membuat teman-teman menjadi bingung. Contoh sederhananya seperti ini. Berapa besar kecepatan pada titik C? Kemudian berapa besar jarak pada titik B ke D? Seperti ini teman-teman. Jadi jangan bingung, ada sifat simetri pada gerak parabola. Oke, kita mulai dari yang pertama, bahwa waktu dari O ke B ya, itu sama besar dengan waktu dari B ke D ya. Waktu dari O
ke B itu sama besar dengan waktu B ke D. Ini yang dinamakan sebagai sifat simetri, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan berapa waktu yang diperlukan dari O ke B, kemudian dalam soal tersebut ternyata yang ditanya adalah berapakah besar waktu yang diperlukan benda untuk kembali ke tanah, maka besar waktunya itu sama besar dengan waktu dari O ke B. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sifat simetrinya sama dia. Kemudian besar kecepatan naik sama besar dengan kecepatan turunnya. Jadi pada materi video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan kecepatan di titik A. Oke, teman-teman sudah paham, tetapi yang ditanya adalah berapakah besar kecepatan ketika benda itu berada di titik C sebelum tiba di tanah misalnya, teman-teman. Jadi sama artinya, jika teman-teman sudah mendapatkan besar kecepatan di titik A, itu sama besar dengan kecepatan di titik C. Jadi jangan bingung teman-teman. Jadi ini seperti yang kita katakan di awal tadi, jangan sampai bingung, itu seperti ini teman-teman. Jadi yang ketiga, jarak titik sumbu simetri itu adalah sama besar ya. Jadi jaraknya itu sama teman-teman. Kemudian yang keempat, sudut elevasi ke atasnya yang alfa ini itu sama besar dengan sudut elevasi ke bawah ya. Ke bawahnya yang ini. Misalkan kita katakan sudutnya ini adalah beta. Jadi berapa besar sudut yang di sini itu sama besar dengan sudut yang di sini. Kemudian memiliki ketinggian yang sama. Artinya teman-teman, di titik A dan di titik C ini memiliki ketinggian yang sama. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan besar ketinggian di titik A, itu sama besar dengan titik ketinggian di C. Jadi jangan bingung teman-teman. Jadi pada gerak parabola ini itu ada sifat simetrinya, dan sifat simetri ini emang benar-benar harus dipahami agar ketika kita menjumpai soal kita tidak bingung ya. Intinya seperti itu. Oke, baik teman-teman, di video kita kali ini mengenai gerak parabola untuk menentukan waktu tertinggi dan ketinggian maksimum cukup sampai di sini. Di next video mungkin kita akan membahas gerak parabola pada bidang miring. Mungkin sedikit kompleks ya teman-teman. Di sini sedikit saya jabarkan bagaimana gerak parabola pada bidang miring itu seperti ini teman-teman. Di sini ada suatu bidang miring, kemudian di sini ada suatu benda kita lemparkan dengan kecepatan mula-mula sehingga membentuk gerak parabola. Di sini ketinggian maksimumnya ya, Y max. Kemudian di sini ada sudut elevasinya. Bagaimana persamaannya ya? Bagaimana konsep-konsepnya? Di next video akan kita bahas secara sederhana agar teman-teman dapat memahaminya, dan akan kita sertai dengan contoh soalnya biar lebih paham. Oke, baik, cukup sampai di sini materi kita. Terima kasih. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh.